kalau bahasa Betawi ini ujung-ujung. Karena apa, Surya Paloh mendeklarasikan jebret itu kan ya, hari Senin kalau tidak salah ya, Anies sebagai capres. Apakah ini ada hubungannya dengan upaya menjegal Anies? Katanya ini Anies itu mau dijegal. Ketika ternyata ya ini runutannya, ketika Nasdem, katakanlah masih Nasdem bilang ada gelar perkara. Oke. Itu publik juga sudah tahu, membuat catatan, tapi tidak sepenuhnya. Oke. Apalagi KPK ketika melakukan sebuah pembantahan, nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi ternyata jarak hanya hitungan hari dibongkar sama Tempo. Muncul koran Tempo membongkar. Kita lihat. Kalau Tempo itu tidak memiliki data, tentu nggak berani. Apalagi ini diungkapkan secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Squad TV, akhirnya Anies Baswedan dicalonkan oleh Nasdem untuk jadi Capres 2024 dengan segala dinamika dan kehebohannya. Ini luar biasa, Bung, nih kan? Di luar prediksi bahwa Anies itu nggak bakal dapat tiket, Anies itu nggak bakal berangkat. Tiba-tiba Surya Paloh luar biasa, jebret. Nah, dunia tercengang, bos. Nah, ini bagaimana nih sebetulnya nih dinamika ini? Jadi kalau kita melakukan sebuah atau membuat sebuah analisis politik itu jangan pakai rasa. Oke, jangan pakai rasa ya. Nah, tetapi kalau rasa ini kopi harus ada rasa. Ada rasa ini, Bung. Kalau kopi ini, gua minum dulu ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Jadi, jangan pakai perasaan, jangan pakai baper. Sebab apa? Ini ada dua hal yang memang berbeda untuk membuat sebuah analisis. Yang pertama adalah analisis elektabilitas. Itu relatif lebih mudah. Kenapa? Bisa dilihat situasi politiknya seperti apa. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh calon itu seperti apa, baik itu konten, prestasi, atau kemudian kemampuan berkomunikasi, orang-orang yang memberikan dukungan. Yang kemudian yang ketiga adalah selain situasi politik dan kemudian terkait dengan orangnya, lawannya seperti apa. Ini bisa dilihat. Maka pada saat 2012 saya memprediksi bahwa Pak Jokowi tidak akan terkalahkan. Kenapa? Jauh lebih mudah menganalisisnya. 2014 saya bilang Pak Jokowi nggak akan terkalahkan. 2000, kalau 2019 sudah pasti. 2017 saya bilang bahwa Ahok akan kalah, Anies yang menang. Kenapa? Variabelnya jelas. Begitu juga 2019 gitu kan. Bisa dianalisis. Tetapi ketika kita membuat sebuah analisis terkait dengan dapat diusung oleh partai atau tidak, ini susah. Susah gitu kan. Maka terlalu maju menurut saya kalau ada orang mengatakan, oh Anies nggak mungkin dapat partai, saya berani pertaruhan Alphard misalnya. Saya pikir ini terlalu maju. Ini tidak berbasis kepada kajian ilmiah, data-data yang bisa tetapi ini terlalu emosional. Maksud Anda bahwa Anies strategi Nasdem itu sudah sangat tepat, momen tepat ketika mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ya, gini. Jadi kalau membicarakan soal itu memang berkejaran dengan waktu momentum. Jadi memang kita membaca di media bahwa tiga partai itu akan mendeklarasikan Anies for Presiden itu tanggal 10 November. 10 November. Bulan depan. Bulan depan diajukan seperti ini? Politik itu dinamis. Ada banyak hal yang kemudian atau faktor-faktor eksternal yang kemudian membuat perubahan-perubahan, termasuk adalah timing, waktu. Timing ya. Apalagi kemudian ada isu yang begitu kuat terkait dengan kriminalisasi Anies saya pikir ini juga akhirnya publik mengkait-kaitkan, menghubung-hubungkan. Ini bisa benar, bisa enggak, gitu kan? Tetapi yang pasti isu itu tidak produktif bagi Anies, tidak konstruktif bagi Anies dan juga partai-partai yang mengusung. Karena itu untuk meminimalisir atau meng-cut isu itu, udah deklarasikan aja, selesai. Berarti apalagi selama ini ada pihak-pihak yang masih ragu apakah Nasdem itu konsisten. Konsisten apa tidak? Bang Ucup sendiri kan sering bertanya-tanya, tidak hanya Bang Ucup, banyak politisi, banyak juga teman-teman yang bertanya apakah Nasdem itu konsisten. Gimik gitu kan, ini gimik politik Nasdem itu kan, banyak yang memprediksi mengasumsikan seperti itu. Pada akhirnya Nasdem jawab ini bahwa
Gua langsung konsisten mendukung Anies. Memberikan dukungan pada Anies dengan deklarasi tanggal 3 Oktober kemarin. Oke, Bung, begini, Bung. Kita ujug-ujug nih, kalau bahasa Betawi ini ujug-ujug. Karena Surya Paloh mendeklarasikan jebret, itu kan hari Senin kalau tidak salah ya, Anies sebagai capres. Apakah ini ada hubungannya dengan upaya menjegal Anies? Katanya ini Anies itu mau dijegal. Tapi ada beberapa pihak, Anies jangan GR dong, jadi capres saja belum tentu menang. Iya. Jangan GR dong, belum tentu dijegal. Jangan menyudutkan KPK dan sebagainya. Walaupun ada itu temuan atau laporan dari Tempo. Ini bagaimana nih kira-kira? Didahuluin dulu nih sama Surya Paloh. Sebelumnya juga kan ada pemuda Pancasila. Katanya Anies kan di framing sebagai politik identitas. Kemudian ada pemuda Pancasila. Pasti Pancasilais ini. Nomornya 007 lagi. Karena ini jawabnya agak berat, macam dulu. Ini kopi fisik khas kopi yang untuk saya ini. Pojok kopi ini di kopinya kopi pojok ya. Ini kafenya Bung Tony Rosin. Jadi lanjut, Bung. Ini berat kelihatannya nih. Melihatnya luar biasa ini. Kalau yang bicara itu adalah Bapilu Demokrat. Iya. Yaitu Andi Arief, orang masih bertanya-tanya meskipun itu cukup membuat orang terbelah lah. Kok detil informasi, berani banget, apalagi nyebut-nyebut. Ini kalau tidak valid tentu punya risiko. Gitu. Betul. Kemudian SBY sampai turun gunung. Oke lah, itu masih menyumbangkan katakanlah 60% kepercayaan publik. Karena bagaimanapun SBY dan juga Andi Arief adalah orang partai. Kita tahu orang partai ketika bicara itu bersayap. Orang partai ketika bicara punya kepentingan. Orang partai ketika bicara itu politis. Gitu. Tapi ketika ternyata ini runutannya, ketika Nasdem, katakanlah masih Nasdem bilang ada gelar perkara. Itu publik juga sudah tahu, membuat catatan, tapi tidak sepenuhnya. Apalagi KPK ketika melakukan sebuah pembantahan, nggak ada. Tapi ternyata jarak hanya hitungan hari dibongkar sama Tempo. Koran Tempo membongkar. Kita lihat. Kalau Tempo itu tidak memiliki data tentu nggak berani, apalagi ini diungkapkan secara detail dan mengatakan nama-nama tertentu. Ada nama ketua KPK disebut, ada nama wakil ketua KPK disebut, beserta seluruh perannya dan dialognya pada saat gelar perkara. Ada juga 3 nama dari tim penyidik yang membocorkan. Ini kemudian publik membaca bahwa tim penyidik merasa tidak tahan lagi untuk mendapatkan desakan-desakan itu, akhirnya 3 orang ini membocorkan, 3 orang ini membocorkan. Perlu dipahami, jangan lihat temponya saja, tetapi kenapa ada pihak yang ada di dalam kemudian membocorkan. Lalu ketika salah satu wakil dari KPK mengatakan bahwa ini kita akan buka-bukaan, muncul mantan orang-orang KPK, yaitu diantaranya ada Novel Baswedan. Novel Baswedan kan disinyalir, wah itu kan kerabat deket Anies, pantas saja membela. Kan ini bukan membela. Dia mendorong, ayo dibuka semuanya saja. Rekaman terkait dengan gelar perkara, siapa yang bicara, siapa yang mengungkapkan, dibuka aja semuanya biar publik tahu. Jadi bukan soal membela, tapi mendorong ini kalau memang wakil ketua KPK ingin membuka, didorong, dibuka sekalian. Tapi ternyata juru bicara sendiri mengatakan bahwa tidak begitu maksudnya. Ini kan akhirnya kemudian dari sini ada miss. Bahkan sampai si Bambang Wijayanto, mantan ketua KPK itu membuat podcast itu dari awal saya pikir begini. Jadi saya juga mendapatkan sejumlah informasi bahwa mantan-mantan KPK itu punya grup WA. Di situ mereka saling tukar informasi, saling diskusi, saling baca. Saya suka mendapatkan informasi dari orang-orang yang ada di situ. Jadi ini menjadi ramai. Intinya bahwa publik sekarang percaya kepada koran Tempo. Dari kepercayaan itulah maka apa yang dilakukan oleh Nasdem dengan mendeklarasikan ini kemudian mendapatkan apresiasi dari publik karena berbasis kepada informasi yang dibongkar oleh koran Tempo.
artinya ini Surya Paloh mengkat ini boleh jadi bahwa Surya Paloh itu mendahului gituan ya. Ketika ada apa-apa bahwa Anies Baswedan sudah dideklarasikan, tidak menutup kemungkinan. Itu kan di koran Tempo disebutkan. Jangan kalau sudah jadi dideklarasikan gitu kan, kita harus tunda, tidak akan kita tersangkakan. Disitulah kemudian kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Surya Paloh, yang diungkapkan oleh koran Tempo gitu kan, bahwa Firly misalnya menurut koran Tempo mengatakan jadikan tersangka sebelum deklarasi. Kalau sampai deklarasi ini akan menimbulkan gejolak sosial. Maka kemudian Surya Paloh mengumumkan itu, meskipun Surya Paloh mengatakan ini dua hal yang berbeda, nggak ada kaitannya, tapi publik kan punya persepsi sendiri. Berarti artinya ini Surya Paloh tajam bener ini analisa politiknya dan tajam bener feeling politiknya. Kalau saya sih percaya sama Surya Paloh, kemampuannya untuk menganalisis politik tentu terukur. Kenapa? Dia punya survei terus-menerus. Bukan dia lah, artinya bahwa setiap partai termasuk Nasdem, saya pikir punya survei yang sifatnya rutin. Kemudian Surya Paloh itu dari usia 18 tahun itu sudah menjadi anggota DPRD Golkar di Aceh loh. Artinya apa? Ini orang yang sangat piawai, sangat berpengalaman gitu kan, sangat terukur dalam menganalisis, dan terbukti ketika Surya Paloh mendeklarasikan muncul Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu orang kalau dalam bahasa politik orang gaek. Orang gaek politik ya. Betul-betul matang. Dan koneksi HM-nya kan luar biasa kuat di sini ya. Saya pikir kalau Surya Paloh itu bukan koneksi ke HM-nya. Akbar Tanjung. Saya pikir Akbar Tanjung itu melihat potensi kemenangan. Contoh misalnya 2019 itu yang mendorong Golkar untuk masuk ke Jokowi dan kemudian roadshow Akbar Tanjung ke daerah-daerah karena dia melihat jadi Golkar jangan sampai kalah dengan PKB pada saat itu. Itu informasi yang saya dengar. Sehingga harus dukung Jokowi. Dengan dukung Jokowi, kotel efeknya jauh lebih besar daripada dukung Prabowo. Partai, sekali lagi saya berulang kali mengatakan, pertimbangan partai itu 3 ketika mengusung. 1, potensi menang apa enggak? Kalau calon nggak menang, nggak bakal usung, gitu kan? Kecuali memang terpaksa ada faktor X. Kemudian yang kedua adalah ada kotel efek enggak? Kalau memang di situ memiliki efek elektoral, didukung. Kalau nggak efek elektoral, malah resisten pada elektoralnya, ini akan menghindar. Kemudian yang ketiga adalah ada deal politik. Pastilah dalam namanya politik itu ada kesepakatan di antara partai-partai politik pengusung. Bahwa Anies Baswedan sudah jadi capres sekarang ya, capres dari Nasdem, kemudian PKS, saya bilang kemudian capres dari Demokrat, dari 3 partai. Coba kita perhatikan positif ya. Satu, pada hari yang sama PKS membuat pernyataan ketua mengapresiasi ketua presiden PKS presiden PKS. Saya dapat videonya langsung dari presiden PKS. Kenapa? Saya berhubungan dengan hampir semua partai lah, saya berhubungan dengan pimpinan-pimpinannya. Karena saya penulis jadi seringkali mendapatkan input gratis dari mereka. Itu kan dari pernyataannya mendukung, mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Kemudian memberikan pujian-pujian kepada Anies yang intinya adalah bahwa Anies sosok yang layak menjadi seorang presiden untuk memperbaiki masa depan bangsa. Kemudian ketika media mengkonfirmasi terhadap Demokrat, kan, kami tahu dan kami mendukung. Bahasa Demokrat kan begitu. Kami mendukung. Sudah berkoordinasi dengan kami untuk membuat deklarasi lebih awal. Artinya ini dengan bahasa masing-masing, dengan pola dan cara masing-masing, 3 partai ini sebenarnya sudah berdeklarasi di hari yang sama. Tetapi yang muncul adalah Nasdem. Tutup di sini, muncul di sini, tutup di sini, muncul di sini. Kayak James Bond. Kamu James Bond. 007 seperti nomornya pemuda Pancasila yang disematkan pada Anies. Itu ada kaitannya, sebenarnya disengaja disengaja bahwa Anies Baswedan adalah memang James Bond Indonesia yang selalu lolos dari jebakan Batman. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju Anies menjadi presiden 2024 atau Anda memilih calon yang lain?
Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWAT TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.